liputan kok tempat kayak begini sih, serem banget ah. Iya mah, namanya juga liputan. Au! Au! Aduh. Mah? Loh, Mah? Mama? Oh, aduh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mama sayang. Astagfirullah, Kamu mimpi. mama beneran? Iya. Astagfirullah. Oh, mama. Ya Allah. Kamu cuma mimpi sayang. Sayang, mimpi buruk. Mimpi apa? Lu mimpi, lu jatuh ada hantu, terus mama ninggalin Lulu. Terus tadi pas bangun Lulu juga ngeliat hantu di kamar ini. Ya Allah, Lu. Mama nggak mungkin ninggalin Lulu. Lulu kan anak mama satu-satunya, sayang. I love you so much. Anak mama satu-satunya, sayang. I love you so much. I love you. Ini buat kamu. Salamnya buat ibu. Fatimah! Pergi! Mas Dana, jangan kasar begitu dong sama anak kecil. Ngapain kau bagi-begini ke anak fakir miskin kayak begitu? Tapi nggak seharusnya Mas sekasar itu sama anak, Mas. Kamu nggak usah guruin aku. Aku kerja dari pagi ketemu pagi, bukan buat dibagi-bagiin. Yang berhak nikmat ini keluarga kita. Astagfirullah! Nggak usah sok suci, nggak usah sok kebaikan deh. Itu akibatnya kalau kamu ngelamun suami terus. Habisin aku mau tidur, ya jangan ada yang ganggu aku. Nggak ada barang-barang yang keluar kecuali dibeli pakai duit bukan pakai daun. Sok kaya kamu. Capek cari duit. Waktu asar. Bodo amat ah. Tidur aja. Tempat apa ini? Hah? Fatimah? Bu? Siapa yang meninggal ini?
Fatima, ini aku! Bu! Astagfirullah. Fatima! 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 Bu! Ibu! Enggak. Saya belum mati. Fatima! 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 Ada apa, Mas? Mas kenapa teriak-teriak, Mas? Pasti Mas mimpi aneh lagi ya, Mas? Makanya, Mas, jangan tidur jelang sore. Udah masuk waktunya asar, Mas. Alangkah baiknya Mas ambil wudhu dan sholat. Ini semua gara-gara saya punya istri kayak kamu, so tahu. Udah deh, nggak usah ngajarin aku deh. Udah kasih hidup enak, so tahu. Udah diem aja kamu. Mas, beberapa bulan terakhir ini Mas suka teriak-teriak. Aneh. Dan juga makin kasar. Ya itu gara-gara aku punya istri cerewet kayak kamu. Mas, kapan Mas mau bayar nazarnya, Mas? Mas udah cukup mampu untuk membayarnya, Mas. Kamu ngapain sih ngajarin aku, sok tahu kamu. Bisa nggak? Gak usah bahas-bahas itu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول خير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Umi, Asri mau curhat ya. Lastri itu buka Warjan itu kan udah lama ya, Mi. Kok begini-begini aja ya, Mi? Maunya Lastri itu kayak buka franchise, punya cabang di mana-mana gitu loh, Mi. Pelanggan Lastri emang banyak sih, tapi ya itu aja, kayak nggak nambah-nambah gitu loh, Mi. Pengen itu refreshment gitu loh, Mi. Sesuatu hal yang baru gitu loh, Mi. Las, yang namanya bisnis itu enggak gampang. Kamu harus sabar. Dan yang penting lagi, harus banyak bersyukur. Baru nanti sambil tanya-tanya kiri kanan ilmunya. Tuh. Oh, darling. Betul tuh. Jadi kita tuh harus bersyukur. Hidup kalau bersyukur, lama-lama jadi teratur. Kemudian ekonomi makmur, kehidupan tambah subur. Bukan begitu tuh Kukur? Ada apa sih? Lastri tuh pengen kayak toko kelontongnya Mas Danang itu. Bukanya baru aja. Tapi kok cepet ya majunya ya? Aduh Lastri, hidup jangan pakai mata doang dah. Jangan mandang yang tinggi-tinggi. Lihat saudara kita yang di bawah, yang lebih menderita daripada kita masih banyak. Gimana sih lo? Iya, kalau jalan jangan nengok ke atas. Ntar kesandung, kejeblos deh. Bang Gatot, di kampung ini yang jadi ustadz tuh Kiai Abbas sama Mas Rayyan. Nggak usah sok tahu deh. Lagian nih,
Kalau jalan tuh lihat ke depan, bukannya ke atas. Kayaknya si Lastri ini kena penyakit SMS. Hah? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hidup itu WA, WA apa tuh? welas asih. Suka memberi, saling berbagi, bukan yang ngutang. Tang bawa-bawa. Kalau yang paling lama mah Facebook. Facebook apa tuh Claudia? Pes apa? Facebook kak. Buk? Buk buku. Mungkin lo buku-buku. Grrr. Oh iya, makasih ya Pak. Bisa Pak? Bisa Bu, iya Bu, makasih Bu. Iya, mari Pak. Alhamdulillah, pendapatan hari ini lumayan. Untungnya juga lumayan. Insya Allah sebagian akan aku sedekahkan. Mudah-mudahan Mas Danang setuju. Nanti pas pulang aku akan izin Mas Danang. Oh begitu Fatimah. Menghambur-hamburkan duit suamimu tanpa sepengetahuan dia. Nanti Fatima akan izin Mas Danang. Nanti waktu pas pulang, Bu. Suami kamu tuh bisa sukses karena dia itu berusaha. Jangan seperti kamu menghambur-hamburkan uang sama orang yang tidak mampu. Kamu tahu orang yang tidak mampu itu kan dia malas. Kamu ngerti? Kalau begini kan bisa pemborosan namanya. Lebih baik kita bisa pergunakan uang ini untuk kita belanja, untuk kita dagang. Jangan kasih-kasih sama orang yang tidak mampu. Tidak perlu. Jangan ada sedikit pun sedekah di hati kamu atau pikiran kamu. Mengerti? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli apa, Mbak? Ini Mbak, saya mau beli terigu sama telur. Oh iya, sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Oh, berapa ini? 25.000. 25.000 ya. Terima kasih. Ini buat Pak Kiai Abbas. Duh, tapi aku masih ngerasa bersalah lagi sama Rayang. Mas Danang, saya pesan gula pasir 2 kilo ya. Iya Bu, iya Bu. Iya. Mas gula pasir ya? Iya. Saya telurnya ya Mas Danang 2 kilo. Saya kopi 3 renceng, Mas. Pasir, telur, iya. Mas Danang, ibu-ibu, Mas Danang, Lastri beli terigunya 2 kilo sama jus sasetan ya. Iya. Saya terigu Mas ya. Iya. 5 kilo aja. Terigu 5 kilo ya. Sebentar Bu ya. Tadi ini. Mas Danang tuh beruntung banget ya. Usahanya sudah maju besar. Punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, tokonya pun milik sendiri ya. Iya bener loh ibu-ibu. Mas Danang, bagi dong rahasianya sama Lastri. Gimana sih caranya biar cepet gitu loh usahanya, cepet tek naik gitu. Nggak ada rahasia apa-apa kok Bu. Cuman niat yang kuat, kerja keras, ikhlas. Ih Mas Danang, Lastri itu pejuang kalau dalam hal mencari rezeki. Tapi mungkin masih beda kali ya rezekinya sama Mas Danang. Iya, sabar Bu Lastri. Ntar pasti ada rizkinya kok. Ada apa sih, Mas? Oh, enggak ada apa-apa. Tadi apa pesanannya? Kopi 3 renceng lah. Kopi. Gulanya, Mas, 5 Iya. kilo. Ini Gula gulanya. pasir. Ya pakai mogok kayak gini mobil. Pakai mogok lagi. Hanya warga aja kali ya.
itu? Mas, mobilnya mana? Itu besok aku bawa ke sini, mobilnya aku taruh sana. Kenapa lagi sih, Mas? Pasti Mas ini gara-gara Mas belum bayar nazarnya, Mas. Diam kamu! Tahu ngajarin suami. Mas, cobalah Mas. Mas bayar nazarnya Mas supaya hidup kita tenang, Mas. Fatima yakin Mas begini karena Mas ingkar janji. Fatimah, kamu ini kok gimana ya? Nggak ada kapok-kapoknya. Uang itu kan lebih baik kamu pakai buat kebutuhan kalian. Bayar nasar itu kan namanya buang-buang uang. Atau lebih baik kamu pakai buat kamu berhias di depan suami kamu. Apa kamu nggak sadar ya? Bahwa kamu itu kan tidak ada cantik-cantiknya sedikit pun di depan suami kamu. Dan kamu ingat, jangan satu waktu ya dia berpaling ke perempuan lain. Ingat itu. Jangan kamu nyesel. Dengerin tuh kata ibu. Pak Kiai, saya sudah menyiapkan sumbangan untuk anak yatim saat pengajian nanti, Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sudah bisa menyisihkan bagian dari tabunganmu untuk santunan anak yatim. Mudah-mudahan pekerjaan ini dilakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Dan akan menjadikan tabungan pahala kelak di akhirat. Amin. Insya Allah, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Andra. Pak Kiai, Andra juga mau dong santunin anak yatim. Tapi Andra mikir dari kemarin Pak Kiai, Andra kan masih minta uang sama abah sama ibu. Lah kalau ntar Andra santunan, Andra nggak jajan dong Pak Kiai. Makanya nih Andra punya pikiran baru nih Pak Kiai. Andra pengen banget dapat kerja sampingan supaya bisa dapat tambahan biar bisa nyantunin anak yatim. Andra kan pengen beramal juga. Alhamdulillah, kamu juga sudah berniat untuk menyantuni anak yatim. Berniat kebaikan sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Mudah-mudahan Allah membantu mengabulkannya. Tapi ingat, bahwa sedekah itu jangan menunggu-nunggu harta kita bertumpuk. Karena Allah memerintahkan kepada kita, bersedekahlah baik dalam keadaan lapang rezeki kita maupun dalam keadaan sempit rezeki kita. Yang sempit rezekinya itu sudah merupakan perjuangan yang luar biasa untuk bisa bersedekah. Amin. Doain Pak Kiai. Alhamdulillah. Hasil daganganku tiap hari makin meningkat. Usaha aku maju pesat. Kalau begini terus, aku bisa kaya. Aku bisa beli rumah baru, mobil baru. Iya. Kok ada kelabangnya? Ada apa, Mas? Ini kok kotak-kotak ada kelabangnya tadi? Kok berantakan begini? Sini Fatima beresin, Mas. Jangan. Berani kamu pegang-pegang uang aku. Ada apa sih ini ribut-ribut? Oh, enggak ini Bu, tadi Danang pas mau masukin uang ke kotak uang, tiba-tiba banyak kelabang. Banyak kelabang. Mana kelabangnya? Nggak ada. Danang, kamu tahu. Kamu itu sebenarnya kecapean. Makanya pikiran kamu itu macam-macam. Kamu juga itu, Fatimah. Kalau jadi istri itu, ya nurut dong sama suami. Supaya tidak jadi beban. Jangan pegang-pegang ini ya. Awas.
enak nih. Bang, Hah? kalau Lastri masakin sayur asam mau nggak? Mau. Yang penting Lastri yang bikin. Bang, Hah? kalau Lastri bikinin minuman mau? Mau. Yang penting Lastri yang ngolah. Bang, Apa sih lo bang lo mau nabung lo? enggak, Lastri mau ngasih tahu kalau itu jus jambu. Oh. Jus jambu ya? Jambu. Janda yang membuat diriku selalu rindu. Ini jus semangka, Lastri lupa. Yang bener. Iya semangka. Semangat buat kawinin kamu. Oh, tapi maaf ya Bang. Ternyata ini oplosan antara jus jambu sama jus semangka. Bodo amat dah. Apa juga yang lu bikin, lu olah. Gua habek. Bocor. Ayo bayar. Bayar? Mau kayak gila lu, Las. Tadi lu kata nyobain. Nyobain sampai bocor. Udah bayar. Wah, bener-bener. Las, lu gimana mau maju? Lu, toko lu belajar sama toko sepatu. Gua masuk ke toko sepatu. 10 sepatu gue cobain. Gak apa-apa tuh kalau gua nggak beli. Gratis nyobain doang, nggak bayar. Jangan disamain dong sepatu sama ini. Beda. Ayo bayar ah. Gak mau maju lu, gak mau belajar dari orang. Nih, tuh gue bayar. Loh kok 2.000? Ya kan udah bayar. Tapi ini 2.000, itu 10.000. Ya tapi kan lu nggak ngomong berapa harganya, ah? Besok Lastri bikinin jus sepatu aja. Soal sepatu? Bu, beli minyak sayurnya ya 1 liter. Aku telurnya ya Bu 2 kilo. Saya beras liter ya Bu. Iya, sebentar ya. Aku itu nyaman banget loh belanja di sini. Udah murah, enak lagi. Iya, saya juga. Astagfirullahaladzim. Banyak tikus dah. Ih, kotor. Ih, udah jorok, kotor lagi. Ih. Iya, nggak jadi beli ah. Tikus mana? Tikus nggak ada tikus, Bu. Mana, Bu? Tikus. Nggak ada tikus ya, Bu. Mas Danang, gak usah nutup-nutupin deh. Orang tadi kelihatan banyak tikusnya gitu. Ih, jorok, kotor lagi. Pak, Bu. Tikus dari mana sih? Nggak ada. Tikus mana? Ada apa ini? Kenapa? Ini, Bu. Dibilang tadi banyak tikus. Danang cari nggak ada tikus. Kok bisa banyak tikusnya? Hah? Padahal setiap hari saya bersihin kok. Ya, kamu bersihin tapi kurang bersih. Gara-gara tikus, rezeki hilang. Aduh. Mas, apa kamu siapa, Mas? Nggak tahu nih, aduh, kayak digigit. Mas, Apa kamu? Masa kamu cuma digigit tikus kok seperti ini? Hah? Aduh, kalau begitu, ini pasti tikus jadi-jadian. Sudah, Ibu telepon paranormal langganan Ibu deh. Ibu, Fatima mohon jangan telepon paranormal, Bu. Jangan, Bu. Kenapa sih? Sejak kamu di sini, kok kita semuanya ini jadi sial? Ya Allah, Bu. Ini semua atas kehendak Allah, atas seizinnya. Izin? Izin apaan? Main kita anak sekolahan. Izin. Ya sudah, kalau begitu ayo. Kita ke rumah sakit yuk. Udah tinggalin aja nih perempuan pembawa sial. Ayo. Ayo, kita berobat aja. Ya. Ayo. Mas. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Abang ngapain lari-lari, Bah? Kayak atlet? Abang mengantar ibu ini mau demo apa gitu ke warung Danang. Iya, kemarin ibu belanja, beli roti, beli biskuit. Semuanya pada rusak. Padahal belum ada luar, Sa. Ya udah, Bah. Samperin aja, Bu. Minta ganti rugi. Iya. Bu. Mau kemana? Jalannya nguculok aja. Saya kan belanja di toko Mas Danang. Sampai derang, Mas. Ternyata sembakonya itu kadaluarsa. Ya saya nggak terima lah. Pokoknya saya minta ganti. Kebetulan saya juga mau ke sana ya. Sama. Ibu pergi sama saya, ibu di sini aja ya. Mulai. Ibu sama saya, Andra kamu di sini aja. Oke, Bah, kalau gitu, Bah. Lagian Andra juga nggak berminat mau ikut. Yuk, ayo pindah. Yuk. Hati-hati, Bah. Yuk.
Nih, ini dia nih, Mas Danang. Yang bener dong. Masa saya beli sembako dikasih barang-barang yang sudah kadaluarsa? Betul, Pak Danang ya. Jangan nipu kalau mau jualan mah. Usaha pakai strategi apalah, jangan menipu orang atuh. Mas, Mbak, seumur-umur saya nggak pernah curang, saya nggak jual barang yang udah rusak ya. Itu semua masih bagus saya jual. Nih, kalau nggak percaya nih buktinya nih. Ini juga nih, tuh. Ada apa ini Mas? Kok ribut-ribut? Oh, ini istrinya. Gimana sih kamu jadi istri? Bilangin tuh suami kamu, jangan jual barang yang sudah kadaluarsa. Maaf ya Bu, nanti kami ganti. Hah? Ganti? Nggak akan saya ganti. Kamu kalau ngomong ya sembarangan, nggak ada ganti-ganti, nggak ada. Silakan kamu nggak mau ganti, saya juga nggak mau pergi dari sini kalau nggak diganti. Iya, saya juga. Nggak akan. Masa barangnya udah dibeli minta ganti uangnya kembali? Ini mah kita datang baik-baik malah begini, ya udahlah, ayo sok lah. Bah. Udah, Bah. Bah, udah nggak bisa. Ayo. Ada aja. Udah. Kok anginnya kencang banget? Mungkin ini jendelanya kali Bu, coba Bu. Iya coba. Buka lagi. Nah, tadi Danang udah tutup belum? Ya udah, cepetan. Tutup lagi. Itu ada ini belakang kecelakaan apa ya? Nah, di dapur lagi. Ini as'aluka khairu ma fiha wa syarri ma wasila biha. Dan kebaikan ada padanya dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berdoa kepadamu atas kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang dibawanya. Danang, kenapa kamu Danang? Danang. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu samawati wal ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sudah. Kamu bukan bantuin suaminya. Gimana sih? Udah cepetan. Baca ayat-ayat aja terus. Udah bantuin. Iya, Bu. Mas Danang. Mas. Danang, kamu kenapa? Ayo. Tadi saya kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Tadi Mas kayak kerasukan, Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya, bilang aku kerasukan. Nah, kau pikir aku apaan? Hati-hati kamu kalau ngomong. Makanya ibu sudah bilang apa sama kamu. Perempuan ini sudah nggak benar. Perlu dididik supaya dia tidak kurang ajar. Ngerti nggak? Makin hari makin kurang ajar aja. Ayo Danang. Rik, semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin, Dra. Tapi tumben banget Lulu belum nongol. Nggak lu telepon, Rik. Telepon ya. Saya jadi nggak enak. Apa karena sikap saya kemarin ya, bikin Lulu nggak mau ikut?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, baru Andra mau telepon. Maaf ya kemarin Lulu nggak jadi kesini. Soalnya waktu Lulu udah mau jalan, Mama telepon Lulu. Katanya Lulu nggak usah keluar, udah di rumah aja. Makanya Lulu jadi nggak berangkat deh. Lulu mau cerita. Kan waktu itu Lulu beli terigu sama telur. Begitu sampai rumah, masa belatung semua isinya. Telurnya tuh pas dipecahin kayak apa ya, busuk, ada belatung-belatungnya, di terigunya juga ada. Serius Lulu? Yang di warung yang di pojok jalan kan, yang di perempatan? Iya bener, kok tahu Andra? Pas banget. Kemarin Abah sama Ibu Andra juga belanja di situ. Beli telur, terigu, semua tepung di situ. Pada busuk, banyak belatung. Kok sama sih? Berarti yang dagang tuh akal-akalan, Re. Iya, Ndra. Tapi kok bisa gitu ya? Tahu, rugi Ndra. Mas Danang? Mas? Mas? Mas Danang? Mas Danang kemana sih, Mas? Ya Allah. Jangan Mas Danang diculik sama orang. Astagfirullahaladzim. Mas! Mas Danang! Mas! Ya Allah, kemana sih, Mas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hei, bangun hei. Apain lu tidur di sini? Orang gila kali. Biasa tidur di tempat sampah. Kok udah di sini sih? Oh, ada. Ah? Ada apa tuh, ah? Mas Danang. Mas Danang, kenapa? Siapa lo? Bukan urusan lo. Pergi. Gatot ini adalah keamanan. Gatot penjagaannya total. Jadi segala apapun harus diketahui demi kebersamaan dan keselamatan serta kebahagiaan warga sini. Saya nggak bikin onar ya. Jadi saya bisa pulang sendiri. Udah. Ngapain sih pada ngeliatin saya? Saya bukan orang gila. Mas Danang, mau kemana? Adat digedein, karir gedein, orang hormatin. Oh, udah. Fatim. Fatimah. Fatimah. Astagfirullahaladzim. Mas kenapa, Mas? Mas bau sekali, Mas. Mas dari mana? Ya sudah, kamu cepetan siapin dia air mandi sekalian baju untuk dia ganti. Tanya aja. Mas seharusnya segera Mas membayarkan nazarnya, Mas. Mungkin kejadian akhir-akhir ini karena Mas belum bayar nazar, Mas. Emang kamu pikir ini semua kesian gara-gara aku? Hah? Perempuan gak tau diuntung gara-gara kamu. Kamu emosial. Udah cepet. Cepet apa panas mau mandi? Suami. Ayo buruan. Buruan, udah deh sampai aku marah lagi deh. Udah cepetan deh.
Bisanya nangis. Bilang gue bosil. Lo yang bosil, bukan gue. Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang, sekarang jusnya datang. Ih, pas banget dong. Pas Bang Gatot nyanyi. Cobain dulu ya. Jusnya Ini menu terbaru. enak banget nih. Seger banget. Tapi ada yang lebih enak lagi, lebih seger lagi. Juice for you. Oh, just the way you are. Iya. Tuh. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bang Gatot? Mas, kok tiba-tiba bau? Lu mau ngeracunin gue? Mau matiin gue lo ya? Astagfirullahaladzim, Bang Gatot nih udah kebanyakan ngutang aja pakai protes. Enggak, mana kapan pernah coba? Lastri kan selalu terjaga semua bahan-bahan Untung masakannya. gua ngucapin bismillah, jadi baunya kendus, jadi tahu. Coba kalau gua langsung minum aja, bisa koit gue. Iya kok bau ya Bang? Aduh Bang, ini padahal Lastri tuh beli dari toko kelontongnya Mas Danang loh. Assalamualaikum. Salam. Umi, Abah. Kok baru ngendus-ngendus? Iya, ini Mi. Tadi Lastri bikin minuman ini buat Bang Gatot. Baunya bau nggak enak Mi. Sama dong, saya juga di warung Danang beli roti, jamuran. Makanya saya udah bilangin beli jamur biar rotian. Diem apa? Terus saya beli biskuit, bulukan. Makanya beli buluk biar biskuitan. Lo bisa diem nggak? Emangnya ngacau. Padahal ya, saya lihat belum expired. Duh gimana ya, Lastri malah belinya udah banyak lagi buat stok. Ya, lu cari toko lain aja, pakai ribet-ribet, gampang itu mah. Oh iya bener ya Bang Gatot. Bah, mendingan kita ke sana yuk. Ke tempatnya warung Danang, kita kasih tahu biar dia tahu. Kalau nggak dikasih tahu, dia nggak akan tahu. Makanya kita harus kasih tahu biar dia tahu. Iya, udah. Kita jalan sekarang yuk. Kemana? Ke tukang tahu biar dia tahu kalau dia jualan tahu bukan tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu, Pong? Salam. Tahu. Gua kasih tahu loh. Aduh, ini kenapa ya? Barang dagangan semua rusak. Roti berjamur. Sepi banget lagi, nggak ada yang datang ke warung. Akhir-akhir ini pembeli jarang datang kemari. Barang-barang di sini udah pada kadaluarsa, Mas. Belum lagi kemarin ada tikus. Jadi pembeli pada takut memilih beli di tempat lain. Aduh, Fatimah. Harusnya kamu tuh bantu suami kamu untuk dagang di sini, jaga mutunya. Masa roti sampai ada bulukan begitu? Coba, jangan seenaknya aja. Jadi gini Pak Kiai, waktu itu kan Lulu belanja sembako di tempatnya Mbak Fatimah. Terus Lulu tuh beli terigu sama telur, karena Lulu mau bikin kue. Ya barangnya sih bagus-bagus aja. Begitu Lulu pulang, Lulu kasih lihat ke Mama. Kita berdua sampai kaget Pak Kiai, telurnya busuk, ada uletnya, belatungnya segala macam, sampai Lulu takut ngeliatnya. Iya Pak Kiai, itu telur dibeli dari warungnya Pak Danang. Nah, Pak Danangnya kalau dikomplain marah-marah. Dia bilang kalau semua barang-barang yang dia jual tuh masih seger. Udah jelas-jelas pada busuk, ya kan? Kita nggak bisa bilang gitu dulu, Ndra. Karena bisa jadi mereka bukan dalam kuasa diri mereka sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Dan saya ngerasa ini ada yang aneh, Pak Kiai. Memang kita tidak bisa mengira-ngira. Benar kata Raya. Dimanapun harus kita tetap waspada. Berserah dirilah kepada Allah, biar Allah memberi petunjuk pada kita apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau beli sembakonya? Apa ini bagian dari imbas karena pelanggan kecewa sama barang-barang yang kadaluarsa yang dijual Mas Danang ya? Ya Allah, aku harus gimana? Oh iya, ada tepung. Ada Pak Kiai. Kebetulan ini tepung yang terbaik buat Pak Kiai.
Assalamualaikum. Iya, Bu. Iya, Bu. Fatima pulang sekarang ya, Bu. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Fatima pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin wa min syarri nafasat wa min syarri hasidin idza hasad. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas istighfar, Mas. 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 Mana? Mas, ingat Mas, ingat Allah Mas. Hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu Mas. Kamu itu pasti penyebabnya sampai anak saya bisa begini. Apa sih baca jampi-jampi begitu? Ya Allah, bukan seperti yang Ibu kira, Bu. Itu saya baca ayat suci Al-Quran, Ibu. Mas, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Mas, jangan istighfar. Oh, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, Dana. Mas. Dana. Ya Allah, Ini ibu. Oh, Madang. Oh. Madang kenapa tuh? Kayak gile. Emaknya diseret-seret. Bini diseret-seret. Aduh. Itu kan manusia, bukannya hewan. Ini ibu kamu, Dana. Dana. Ya Allah. Dana. Mas, istighfar, Mas. Dana. Ini gatot, keamanan. Lepasin nggak? Aduh. Aduh. Mas, Gatot. Tolong, Mas. Dana. Dana. Wah, curang lo. Gua aduin lo. Gua Ustadz Ryan lo. Gua dan Ustadz Andra lo. Ntar lu berantem sama dia dah. Hah? Aduh, mesti lapor sama Kiai ini. Ini nggak orang. Mak gue ini seret-seret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bang Gatot dari mana? Aduh, mulai bingung nih. Aduh, Pak Danang nyeret ibunya sama bininya ke tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Terus ibunya sama bininya pengen dijadiin temennya jin sampah. Aduh, Ya Allah. tolongin dong. Nah, sekarang mereka di mana, Bang? Di mall, itu tempat sampah pakai nanya lagi. Udah, jangan bercanda. Sekarang juga kita susurin. Yuk. Ayo, Bang. Aduh. Baru sampai rumah udah ngabur lagi kita. Mas Dana. Danang, ingat. Ibu. Nang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Zara. Ya Allah. Hati-hati, Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا يا موسى أن نجعلك فإذا جاء الحق ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. Danang. Mas Danang. Danang. Mas nggak apa-apa? Mas, sebenarnya apa yang terjadi sama Mas? Saya boleh cerita sedikit ya? Iya, ya. Jadi waktu saya awal-awal nikah dengan istri saya, kita berdua nggak punya apa-apa, kita susah banget. Dan saya kesel sama Allah. Akhirnya saya bernazar, kalau sampai Allah bisa berikan saya rumah yang bagus, kendaraan, kehidupan yang lebih baik, saya akan mengorbankan kambing gemuk 2 ekor sebagai bentuk nazar saya. Tapi sampai sekarang saya belum bayar nazar saya. Iya, Fatima juga sudah ingetin Mas Danang untuk bayar nazarnya, tapi selalu beralasan uangnya untuk modal usaha. Saya juga sebagai ibu saya malu sekali. Saya suka marah sama Fatima karena dia suka menasihati si Danang. Padahal itu dia sebenarnya menasihati untuk kebaikan. Jika Mas Danang berjanji, apalagi janji itu dengan Allah, harus ditepati. Kalau Mas Danang berjanji dengan manusia, ucapkan selalu insya Allah. Karena semua yang mengatur urusan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya, makasih Mas, makasih. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang di tempat kami. Sama-sama Mas Danang. Alhamdulillah ya sekarang Mas Danang udah lebih sehat. Alhamdulillah. Ini semua berkat Ustadz Rayyan dan Mas Andra. Sama-sama. Semuanya bukan karena saya. Saya mah cuma perantara, itu karena Allah. Tapi ngomong-ngomong, itu telur, terigu, belanjaan ibu saya bisa kali diganti. Ra, jangan gitulah. Insya Allah saya ganti semua. Alhamdulillah, Danang telah melaksanakan nazarnya, berarti telah melunasi hutangnya. Nazar itu berupa janji atau hutang. Kalau tidak dilunasi berarti itu munafik. Karena salah satu ciri orang munafik itu di mana janji tidak ditepati. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 29, kemudian mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka dan mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Benar Mas Danang, yang namanya nazar itu sama aja dengan janji. Dan al-wa'du dainun, janji itu sama aja dengan hutang. Jadi kalau kita bernazar atau kita berjanji harus ditepati. Semoga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain ya Mas.